Menjalankan pola hidup bervegetarian. Inilah yang dilakukan salah satu relawan Seci, yakni Magdalena bersama anaknya. Ya, selain menyehatkan tubuh, bervegetarian juga bisa membantu melindungi bumi dan menemukan rasa welas asih di dalam diri. Berkat himbauan dari Master Cheng Yen, inilah salah satu relawan Seci Magdalena yang membulatkan tekadnya untuk bervegetaris. Magdalena menuturkan, yang pertama kali bervegetaris di keluarganya adalah anak sulungnya, yaitu Zaybron Keana Chuardi. Zaybron mulai bervegetarian sejak 5 tahun lalu, saat ia mengenyam pendidikan di TK Seci School Pantai Indah Kapuk. Saya nggak ada pernah kepikiran mau kasih anak saya VG. Tapi begitu dia masuk sekolah Seci, bulan 8 gitu saya lihat di sekolahnya kan makanan VG semua kan. Saya tiba-tiba berpikiran saya mau anak saya bervegetarian, saya mau coba. Yang pertama mungkin saya mikir supaya untuk kesehatannya lebih baik. Tak terlalu sulit bagi Magdalena yang mengajak Zaybron yang saat itu berusia 4 tahun untuk bervegetarian. Ajaran untuk menyayangi semua makhluk hidup yang diterima Zaybron di sekolah membuatnya menjadi anak yang memiliki welas asih, sehingga ia tak tega mengonsumsi makanan yang berasal dari hewani. Waktu itu kan di sekolahnya sering itu ada virus HDMF ya. Anak-anak sering kena, tapi anak saya nggak pernah kena sampai sekarang. Jadi di sana saya percaya dia vegetarian, kekebalan tubuhnya kuat. Aku udah 5 tahun berVG, ternyata nggak susah, sama sayur-sayuran enak. Aku waktu ke mall lihat teman ai makan daging menyengan, nggak usah lihat mereka saja. Sambil terus mendukung anak bervegetaris, kala itu Magdalena juga mengurangi makanan daging dan menjadi dai mama. Sampai di tahun 2015, ia menjadi relawan Seci yang aktif di misi pendidikan. 2 tahun kemudian Magdalena pun memantapkan niat untuk bervegetaris dan membuka restoran vegetarian di kawasan Pantai Indah Kapuk. Magdalena menjelaskan bisnis resto yang ia jalankan bukan semata untuk mencari keuntungan. Tujuan utamanya adalah mengajak setiap orang bervegetaris agar lebih sehat dan mengasihi semua makhluk. Di saat mulai membangun bisnisnya, Magdalena mengandung anak kedua. Ia sempat ragu apakah pola hidup vegetaris yang ia jalani aman bagi kehamilannya. Sempat bimbang ya, gimana ya, kan saya juga memang kurus, kurang darah atau apa. Cek yang kedua kali ya, langsung nanya dokternya, dok kalau misalnya saya vegetarian boleh nggak? Dokternya langsung bilang, oh bagus kalau kamu bisa vegetarian. Banyak kok yang vegetarian anaknya dilahirkan semuanya sehat-sehat. Andre Hondir selaku dokter kandungan di Rumah Sakit Cinta Kasih menjelaskan bahwa tak masalah bagi ibu hamil bervegetaris, asalkan tahu cara menyiasatinya, yaitu memilih pola makan yang sehat, bervariasi dan gizi seimbang. Ya, jadi contohnya ya pada orang hamil yang trimester pertama ya dibutuhkan asam folat. Udah masuk trimester kedua dan ketiga kebutuhan zat besi juga meningkat ya. Itu sebenarnya kita juga bisa dapatin dari sayur-sayuran, contohnya bayam. Bayam itu kadar zat besi cukup tinggi, brokoli juga ada, tomat juga bisa. Ya, jadi kacang-kacangan, ya tahu itu juga sebenarnya mengandung juga zat besinya. Selama 3 tahun bervegetaris, selain jarang sakit, Magdalena merasa dirinya kini lebih tenang saat menghadapi masalah. Tidak seperti sebelumnya yang mudah panik dan marah-marah jika masalah datang. Suaminya pun kini mulai mengurangi makan daging. Ia berharap suatu saat seluruh keluarganya dapat mengikutinya berjalan di jalan Bodhisattva. Tim Liputan, Chen Sanmei.